Sorry guys, mungkin suara gue nanti kedengeran agak kurang gimana gitu ya dari biasanya karena gue lagi sakit. Tapi itu nggak menghentikan gue buat jadi marah-marah di video ini. Bang, lu get keep kayak berasa si paling pop culture aja sih bang. Bang, lu berasa kayak paling paham sama hobi aja bang. Sebelum gue berkomentar kayak gitu, gue mau kasih tahu dulu kalau poin gue bikin video ini sebenarnya bukan pada gimana gue ngerasa lebih tinggi dari beberapa kalangan atau gimana. Tapi ini lebih kepada kita yang mencoba untuk gimana space kita sebagai media enjoyer, sebagai anime dan manga enjoyers, sebagai otaku, wibu, wota, atau Japanese pop culture connoisseurs, ini jadi space yang safe gitu ya. Jadi ruang yang bebas buat kita menikmati karya-karya budaya pop dan bebas berekspresi tanpa dirusak oleh para normis dan turis. Nah, kalau udah menyangkut dua kelompok itu, mungkin bagi lu ini udah jadi masalah klasik ya. Karena dari dulu kita udah dianggap makhluk yang degenerate di mata mereka. Yang bagi gue sebenarnya valid, karena gue juga mengaku sebagai degenerate itu. Tapi masalah ini kayaknya makin gede ketika terakhir gue bikin shorts tentang beberapa orang yang menghujat meme ice cream atau meme Nanigaski yang mungkin udah lewat di feed IG lu, YouTube Shorts, di Facebook, atau bahkan di app yang satu itu. You know lah. Oke lah kalau misalkan mereka cringe sama meme-nya in general tanpa menarget salah satu talent yang ada di video itu, gue juga nggak cocok sama beberapa trend atau meme kok, kayak contohnya Joget Velocity gitu ya. Tapi kalau mereka menghujat talent yang ada di video itu tanpa tahu konteks dari meme itu apa, apalagi dengan mereka yang terang-terangan menunjukkan kalau mereka wibu, mungkin gue bisa bilang kita harus gatekeep sampai tua. Ya mungkin nggak bisa disalahkan juga ya siapa penyebar klipnya pertama kali, dan ini pasti bukan salah fandom Love Live juga karena basis mereka luas dan nyebarnya pasti cepat di antara mereka gitu. Tapi jadinya Wibu kembali jadi target orang-orang buat mempermasalahkan hobi kita, ngerusuhin apa yang kita suka, padahal kadang media yang kita nikmati itu cuma fiksi. Atau kita enjoy di ruang yang kita bikin dan kita punya aja, tanpa ngerusuh di space orang lain, kayak misalnya wotage atau marahin lantai kalau kata orang-orang. Tapi tetap aja kena hujat, yang no life lah, yang gembel lah, yang bahkan pakai bahasa ableist yang nggak gue sarankan untuk dikatakan kayak autis atau keterbelakangan lah, dan lain-lain. Padahal itu space kita nggak ganggu ruang paranormis ini, tapi tetap aja kita yang kena. Mungkin gue kasih konteks lagi untuk klip ice cream ini. Klip ini sebenarnya juga cuman klip lucu-lucuan aja di lingkaran para otaku, atau klip simping ke seiyu atau karakter masing-masing buat fans Love Live, tapi malah dapat serangan oleh normis yang nggak paham konteksnya gimana. Otaku-otaku di luar sana yang gue lihat di medsos sampai harus nulis konteksnya dulu kalau semua itu hanya performance dan mereka itu voice actor yang meranin suatu karakter. Tapi tentu saja ada yang nggak menghiraukan dan malah mempermalukan kita. Dan dari situlah gue bilang, apa yang jadi keseruan di lingkaran para otaku, mending nggak semuanya harus dibawa ke publik atau dipromosiin. Kadang cukup dikit buat kita-kita aja, sesama otaku, dan nggak lagi-lagi memperluasnya ke orang-orang. Ya untuk some occasion ya gitu, untuk beberapa media mungkin. Semua kejadian ini termasuk sejak space dunia perwibuan ini berubah pasca COVID, ngingetin gue sama ilustrasi ini. Ketika kita bikin space sendiri, mereka malah mencoba masuk karena ngerasa kita main circle-circlean, dan ketika mereka ngerampas circle kita malah yang dikucilkan. Makanya kadang gue merasa bahwa di beberapa waktu, ya nggak selalu ya, jangan selalu, kadang kita harus mencegah normis atau turis ini masuk, kecuali mereka memang secara sukarela dan terbuka pengen mendalami hobi kita, komunitas kita, media-media yang kita senangi, dan konteks kebudayaannya tanpa mengkritisi terlebih dahulu atau punya pandangan sempit. Walaupun ya ini nggak selalu harus kita lakuin, kuncinya kadang-kadang itu alias kondisional aja. Gimana media ini bakal lebih populer dan dikenal kalau kita menghindari orang untuk tahu soal media tersebut, ya kan? Karena kocak aja gitu ketika gue lihat bocah-bocah yang ngebully teman-teman gue dulu di sekolah gitu gara-gara mereka wibu, tapi tiba-tiba sekarang ngaku-ngaku wibu cuma gara-gara mereka nonton berapa klip One Piece di TikTok atau cuma nonton review Attack on Titan di YouTube, tapi tetap ngerasa superior dibanding yang wibu veteran gitu. Terutama ketika mereka mulai terekspos dengan anime-anime seinen yang bertema serius macam Monster, Berserk, Cowboy Bebop, sayangnya, Vinland Saga, dan lain-lain. Langsung berlagak elitis gitu mereka. Padahal mereka baru sampai kulit-kulitnya anime seinen doang. Mereka belum tahu aja kalau Skip and Lover, Plan S, Kobayashi-san Dragon Maid, sama Non Biyori itu juga seinen. Bahkan sampai jelek-jelekin wibu veteran yang punya kesukaan tertentu kayak ya misalnya Love Live lah, Idolmaster lah, Review Starlight lah, Bandori lah, atau kayak franchise cute girls doing cute things macam Yuru Camp atau K-On, sampai mempertanyakan maskulinitas mereka. Padahal yang justru ngata-ngatain itu bisa jadi normis atau turis dengan maskulinitas yang ya bisa dijawab sendirilah.
Apalagi normis-normis yang nggak punya hobi, ngelihat kita yang punya hobi perwibuan, yang ada risih dan ngata-ngatain kita. Tambah lagi hipokritnya atau munafiknya makin kelihatan kalau mereka tahu hobi kita itu sangat profitable. Kita ibu-ibu di sini pasti ada aja kan koleksinya, mulai dari poster, acrylic stand, kartu, figur, light stick, sampai dakimakura pun ada gitu. Mereka-mereka yang baru sadar tentang hal ini langsung pura-pura jadi baik-baikin wibu dan masuk ke komunitas kita biar mereka dapat untung, padahal cuma normis yang nyari kesempatan aja. Tapi begitu ketahuan wujud aslinya mah tetap remehin kita-kita dan tetap memandang remeh apa yang kita suka gitu, apa yang sudah kita jadikan hobi. Ya inilah kenapa dari sekian ratus alasan bagi gua gatekeep itu kadang ya sangat dibutuhkan. Tontonan bagus-bagus yang misalnya baru kita sukain dan mau kasih tahu ke orang-orang buat nonton itu series, mending di keep di sekitaran teman-teman kita aja ya, yang sama otaku atau setidaknya normis yang beneran mau terbuka dengan komunitas kita, yang beneran mau explore gitu ya. Kita mungkin udah capek dengan orang-orang yang nggak cuma ngerusuin apa yang jadi selera kita, gimana cara kita mengapresiasi franchise yang kita ikuti, siapa yang kita kagumi, bagaimana kita mengekspresikan diri, bahkan sampai ngerusuin event-event yang seharusnya jadi ruang buat kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya kegemaran dengan kita, tapi malah dirusak demi normis atau turis yang memanfaatkan keadaan tanpa adanya apresiasi terhadap hobi kita. Jadi kadang memang perlu kita agak galak gitu ya ke orang-orang yang nyoba ngerusuin hobi-hobi kita, yang menganggap remeh hobi-hobi kita dan nggak kasih lihat media-media yang kita nikmati ke orang-orang yang punya apresiasi rendah atau cuma mau kelihatan keren dan culture aja. Di beberapa waktu mungkin urungkan niat untuk merekomendasikan tontonan-tontonan obscure niche macam Sony Boy atau Tatami Galaxy atau kayak Hibike Euphonium atau Medalist, karena kadang malah kita yang dipertanyakan kewarasannya. Padahal sebenarnya mereka yang nggak mau terbuka dengan kenyataan kalau anime dan manga itu, atau bahkan lebih luas lagi seperti game itu, sangat beraneka ragam dan tersedia untuk semua kalangan dan semua selera. This has been Zimmer. See you when I see you.